duit yang Mas. Mereka kan taunya saya yang bawa uangnya. Mereka kan lepas uangnya dan sama saya, nggak sama Lala. Ya mulai curiga tanggal 16 itu dari kerugian 900 juta. Kemudian yang bersangkutan dihubungi sudah tidak aktif nomor HP-nya. Kerugian yang dapat kita datakan dari hasil pemeriksaan itu tercatat sebanyak 40.439 juta. Penipuan berkedok arisan fiktif kembali terjadi. Beberapa waktu lalu, ratusan orang di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu menjadi korban penipuan ini. Tak hanya itu, di beberapa daerah di Jawa Tengah, dugaan investasi dan arisan bodong juga memakan ratusan korban. Meski kasus ini terus berulang, modusnya selalu sama. Lantas bagaimana ciri-ciri arisan atau investasi yang mengarah pada penipuan? Simak selengkapnya hanya di Target. Pertengahan Agustus lalu di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim gabungan Polres Pangkal Pinang dan Polres Kepahyang, Polda Bengkulu meringkus tersangka di balik arisan bodong. Bahwasanya benar, tersangka atas nama AY itu sedang berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jadi setelah dapat informasi tersebut, saya memerintahkan Kandividum dan Ruang GP untuk melakukan penangkapan dan berangkat bersama. Saya pimpin langsung. Kasus penipuan ini terungkap saat sejumlah korban melapor ke kantor polisi lantaran AY, si penyelenggara arisan, tak pernah bisa dihubungi anggotanya. Selama beberapa hari, AY sempat menjadi buron pihak berwajib. Hingga kini tercatat ada lebih dari 100 orang yang menjadi korban penipuan tersebut. Tak tanggung-tanggung, kerugiannya ditaksir hingga miliaran rupiah. Hasil penyelidikan dari unit bidung didapati korban maupun yang menjadi invest daripada si AY tersebut itu berjumlah 110 orang. Ada beberapa korban yang sudah membuat laporan polisi di Polres masing-masing, sehingga kerugian tersebut mencapai miliaran rupiah. Tujuan AY membuat arisan online awalnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Ia berharap mendapat banyak untung dari tiap member yang bergabung. Dia ini merupakan memiliki piutang sebanyak 700 juta. Hutangnya ini berbunga, makanya membuat akun berupa bentuk arisan atau invest AY yang dimana keuntungannya akan berlapis. Itu sejenis kayak rentenir kayak gitu lah ya, pinjaman uang bayar harian. Nah jadi orang-orang itu lancar, terus lama-lama macet. Jadi itulah ini di pikiran aku untuk buat arisan duit ini. AY mengaku selama 2 tahun menjalankan arisan online, mulanya lancar-lancar saja. Kalau arisan online aku udah lama buka, macetnya itu dari bulan April. Ratusan anggotanya merugi, termasuk GL, warga Kabupaten Kepahyang yang benar-benar menyesal setelah kehilangan puluhan juta rupiah. Padahal GL belum mencicipi keuntungan sedikit pun. Sempat macet dan dibuat surat pernyataan, katanya nanti akan dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Tapi hingga saat itu si tersangka tidak berada di rumah dan dicari-cari di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya sudah tidak ada lagi. Makanya dibuat langsung laporan. Kerugian Rp37.500.000 rupiah. Sementara itu di Blora, Jawa Tengah, nasib serupa juga dialami Arum dan Erlin. Akibat mengikuti arisan bodong dengan iming-iming investasi, mereka bersama ratusan korban lainnya telah rugi ratusan juta rupiah. Ikut arisan yang get berapa juta, hampir 6 bulanan.
Setelah itu katanya limit. Setiap kita menang dan saya kalau dapat arisan, kita itu malah nggak ditransfer, malah nambah. Ini kena berapa, Bu? Saya 380. Kerugian satu grup saya kurang lebih 1,5 miliar. Saya pribadi kurang lebih 100 lebih. Serta grup saya ibarat kata kalau orang Jawa bilangnya itu saya itu belantiknya. Kurang lebih hampir 100 orang. Ya rata-rata ada orang jauh. Kasus penipuan berkedok arisan investasi yang berjalan sejak awal 2019 ini telah banyak makan korban. Kasus ini pun terungkap setelah beberapa korban yang melapor ke Polres Blora pada akhir Agustus lalu. Bersangkutan atau yang terlapor ini mereka membuat arisan atau grup arisan melalui WA. Itu sudah menawarkan ke beberapa temannya dan itu berjalan dengan lancar. Karena kan arisan bayar cash. Kemudian berlanjut di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, itu yang bersangkutan atau terlapor ini mencoba membuat arisan online. Tapi begitu menginjak bulan Agustus, laba atau hasil arisan ini berhenti, kemudian yang bersangkutan dihubungi sudah tidak aktif nomor HP-nya. Sampai dengan saat ini, itu sudah korban yang melapor sebanyak 21 orang. Hingga kini tersangka di balik penipuan ini masih dalam pencarian polisi. Total kerugian sementara yang dialami korban tercatat lebih dari 40 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini sedang kita laksanakan pendalaman dan pencarian untuk terlapor. Kerugian yang dapat kita datakan dari hasil pemeriksaan itu tercatat sebanyak 40 miliar 439 juta. Masih di Jawa Tengah, dugaan penipuan berkedok arisan bodong terjadi di Salatiga. Beberapa orang yang jadi korban telah melapor ke polisi pada pertengahan Agustus lalu. Namun hingga kini, pihak berwajib masih belum menindaklanjuti kasus ini. Lantaran belum lengkapnya bukti dan keterangan dari para pelapor. Adanya semacam arisan online yang ada di wilayah Salatiga, yang mana ada beberapa orang yang mendatangi Polres. Yang pertama, korban adalah merasa dirugikan, namun harus ada dokumen pendukung, harus ada bukti, baik itu dalam bentuk secara formil, mungkin ada perjanjian kah di situ, mungkin ada bukti transfer kah di situ. Sejumlah korban mengaku tertipu setelah mengikuti arisan online yang menjanjikan keuntungan berlipat. 5 bulan belakang itu sampai tanggal 15 kemarin pencairan lancar terus, nggak ada kendala. Ya mulai curiga tanggal 16 itu. Dari kerugian 900 juta. Dari awal tuh lancar terus dari bulan April 2021. Kalau yang pencairan akhir-akhir itu dia agak telat-telat terus gitu loh, nomornya dia nggak bisa dihubungi. Berulang kali, kenapa masyarakat jatuh lagi pada arisan abal-abal macam ini? Tawaran-tawaran untuk menabung dalam bentuk alternatif lain, termasuk dalam hal ini adalah arisan, itu lebih diterima gitu. Apalagi yang menawarkan itu adalah orang yang dikenal. Ajakan ikut arisan sekaligus berinvestasi dengan untung berlipat dijadikan jerat untuk memikat masyarakat. Melalui akun media sosial miliknya, pelaku mengunggah iming-iming menggiurkan ini. Tak hanya itu, pelaku juga mengemas arisan konvensional menjadi arisan online. Media sosial kayak Instagram, Facebook. Tapi kalau arisan duet ini kebanyakan di Instagram sama WA, karena orang udah banyak punya WA saya kan, WA sendiri. Mereka stalking media sosial aku, dapat WA aku, terus mereka yang hubungi aku. Ya cuman kenal di Instagram dan di media sosial. Kalau mulai bergabung itu berawal dari melihat Instagram, yang mana si tersangka itu membuat akun yang membuat story. Di sana ada namanya arisan amanah.
Nah, setelah itu saya menanyakan sama orang yang pernah bergabung kan, apakah benar memang arisan itu amanah? Katanya iya, saya juga pernah dapat. Janji manis untung berlapis hanyalah isapan jempol belaka. Nyatanya pelaku cuma memutar uang setoran arisan dari satu anggota ke anggota lainnya. Si AY tersebut itu melakukan kegiatan tersebut dengan perbuatan yang iming-iming dan menggelapkan uang daripada si korban-korban, ada yang dimana keuntungannya akan berlapis 30% dari uang yang kita investkan. Jadi mekanisme bisnis tersebut merupakan adalah bentuk dari kedua kaki. Kita invest duit, kita invest lagi duit, kasih kepada invest yang kedua dengan meraih keuntungan sampai kepada seterusnya. Rata-rata kasus penipuan berkedok arisan dan investasi memiliki kesamaan modus. Saat awal bergabung, beberapa anggota mendapat untung seperti yang dijanjikan. Namun setelahnya buntung. Yang jadi korbannya juga, yang uangnya belum dikembalikan. Korban yang lain itu dibayar semua sebelum terjadinya tidak dibayar saat ini. Awalnya juga sudah cair, udah ada yang pernah cair itu. Yang pernah cair satu kali kan tahu untungnya kan terus tercair lagi toh. Saya dapat arisan 30 juta. Saya mulai ndak cair itu tanggal 17. Itu sampai Oktober saya sudah ada. Oktober itu 45 juta. Sejumlah pihak menilai para pelaku di balik kasus penipuan berkedok investasi mempraktikkan skema Ponzi, yakni modus investasi palsu yang memberi keuntungan bukan dari kegiatan ekonomi, tapi dari uang anggota selanjutnya. Keuntungan diperoleh dengan cara merekrut anggota. Skema Ponzi akan runtuh begitu tidak ada anggota baru. Mirip itu sepertinya skema Ponzi ya. Tuh, jadi skema ini jadi si orang memang mencari orang lain kemudian tapi keuntungan yang dihasilkan dan diberikan kepada orang lain itu bukan dari benar-benar hasil investasi tapi dari investasi lain yang masuk gitu. Jadi kayak kalau misalkan diutang mungkin seperti gali lubang tutup lubang gitu ya. Skema Ponzi pasti bentuk penipuan karena tidak ada produknya gitu ya. Tidak ada bisnis proses yang wajar. Ketika sudah tahu tidak ada pemasukan, tidak ada anggota baru, maka nah itu sudah mulai goyah tuh, mulai ketahuan. Kok macet ya? Kok saya nggak dibayarkan keuntungan saya? Mana janjinya? Nah itu hilang kemudian biasanya si pendiri arisannya atau direkturnya itu hilang. Karena dia kebingungan bayarnya pakai apa. Masyarakat mulai ramai melapor ke pihak kepolisian dari 1 orang, 5, 10, sampai 100 korbannya. Meski bukan tergolong kejahatan baru, masyarakat terus jadi korban. Faktor ekonomi dan relasi jadi sebab masyarakat mudah tertipu modus investasi abal-abal ini. Faktor ekonomi menjadi faktor mengapa masyarakat tetap terjebak dalam bentuk-bentuk investasi, bentuk-bentuk arisan karena janji-janji yang luar biasa. Mereka tidak rasional. Mereka tidak berpikir secara logika yang sehat. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Sehingga hal-hal yang dalam tanda kutip ya tadi ya, iming-iming bisa mendapatkan dana yang berlipat tadi itu seolah-olah menjadi jawaban, apalagi yang menawarkan adalah orang-orang yang dikenal. Nah, ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai tadi jaringan, social trust. Jumlah korban yang mencapai ratusan orang dikarenakan para pelaku menggunakan media sosial guna menggait anggotanya. Arisan secara online jadi lebih mudah dilakukan. Media sosial dijadikan sebagai sarana pendongkrak popularitas dari arisan online ini. Saya mencoba menelusuri jejak arisan online di salah satu platform media sosial. Hanya dengan mengetik kata kunci arisan, saya menemukan berbagai macam tawaran arisan online di sini. Padahal kebanyakan dari arisan online ini tidak berbadan hukum resmi, yang kemudian berpotensi menjadi penipuan.
Rendahnya informasi dan pengetahuan masyarakat soal investasi ditambah kurangnya literasi digital jadi celah bagi para pelaku penipuan mengakali korban-korbannya. Kekurangannya pasti tentang literasi, baik itu literasi keuangan dan juga literasi digital gitu kan. Banyak orang hanya mendengar word of mouth gitu kan, dengar dari tetangga, oh ini sudah mendapatkan keuntungan loh, tapi kan itu cepat dan itu kan mencurigakan gitu. Faktanya, saat arisan macet dan semuanya terbongkar, yang ada tinggal penyesalan. Karena arisan ini udah macet, orangnya udah banyak nyetor tapi belum dikembalikan uangnya. Saya tuh bingungnya itu Pak, yang uangnya orang-orang itu loh. Saya kan ngajak saudara-saudara kayak gitu. Mereka kan taunya saya yang bawa uangnya, mereka kan lepas uangnya dan sama saya, nggak sama Lala gitu. Jadi ini kulo yang tanggung jawab. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat agar tak jadi korban penipuan lagi? Ketika melapor tidak ada jaminan akan dikembalikan. Jadi korban ada perasaan malu gitu, pengen lapor tapi tidak kembali uangnya. Aku pernah banget nih ditawarin semacam arisan-arisan, nggak gampang percaya. Jadi ketika itu sudah tidak ada badan hukumnya, jadi lebih baik tidak menghiraukannya. Aku belum pernah sih ditawarin arisan investasi. Ini terlalu asing ya dengan arisan investasi. Juga cari-cari di berita, apakah sebelumnya pernah ada kasus kriminal yang berkaitan dengan arisan investasi. Kasus penipuan berkedok arisan dan investasi yang terus berulang semestinya jadi pelajaran bagi masyarakat agar tak selalu jadi korban tipu muslihat para penjahat. Sebelum menginvestasikan uang atau ikut sebuah grup arisan, semestinya Anda membekali diri dengan literasi guna mempersempit celah para pelaku. Bersikap kritis juga terhadap orang yang kita kenal, kemudian mempertanyakan dari A sampai Z keterkaitannya dengan kegiatan tersebut. Nah, kalau orang yang kita kenal itu tidak bisa menjawab, hanya memberikan iming-imingnya, berarti kita harus menarik diri. Jadi memang harus cerdas. Pertama mengecek pendirian akte notarisnya perusahaan, PT atau yayasan atau CV. Yang kedua cek lagi, cek dan recheck 2 kali. Masyarakat harusnya lebih jeli lagi. Apakah kegiatan ini terdaftar dalam OJK? Gitu ya, kalau tidak terdaftar maka sudah pasti investasi atau arisan itu bersifat bodong dan Anda siap-siap menjadi korban. Masyarakat juga mesti tahu bahwa arisan bukanlah investasi. Nur Komaria, peneliti ekonomi dari Indef, menyebut arisan yang aman seharusnya tidak menjanjikan keuntungan. Arisan itu kan hanya uang yang diputar kan, jadi kalau misalkan kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang kita tanamkan, menurut saya itu perlu hati-hati. Sebenarnya ciri-ciri arisan atau investasi abal-abal cukup mudah dikenali. Anda harus berhati-hati jika ada yang mengiming-iming arisan dan investasi dengan keuntungan tak logis. Waspadai jika kegiatan tersebut menggunakan skema Ponzi atau jaringan berkaki. Cek dan kenali izin usaha yang Anda pilih. Jangan memilih usaha investasi yang tak berizin. Kalau ada bentuk investasi atau arisan online, investasinya sedikit, untungnya banyak di luar dari jumlah investasi yang ditanamkan. Itu sudah pasti menggunakan skema Ponzi, dijanjikan dengan keuntungan yang sangat besar, kemudian investasi Anda juga tidak terlalu jumlahnya tidak banyak, lalu kemudian diminta untuk mencari anggota baru, jadi sudah harus curiga. Mesti dipahami juga semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar pula risikonya.
skema yang menawarkan keuntungan besar itu pasti memiliki resiko yang juga besar gitu. Tapi kalau misalkan ini resiko besar dalam waktu yang cepat, menurut saya sangat perlu dicurigai. Dan belum ada aturan khusus yang mengatur tentang arisan kan, belum ada kebijakannya, jadi menurut saya perlu hati-hati sih kalau untuk arisan. Agar kasus penipuan berkedok arisan maupun investasi bisa cepat terungkap, semestinya para korban segera melapor ke pihak berwajib. Sebenarnya ketika ada kecurigaan tuh lapor di awal, jangan sampai jadi anggotanya dulu gitu. Baru kemudian sudah jadi korban baru lapor. Lebih baik Anda kalau sadar itu adalah skema pon, segera laporkan bahwa mereka melakukan tindakan penipuan supaya korbannya tidak banyak, karena efeknya itu luar biasa, berkembang gitu dari mulut ke mulut, dari grup WA, dari interaksi antar tetangga gitu. Masyarakat harus selalu ingat saat ada tawaran arisan atau investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda, apalagi dalam waktu yang singkat, bisa dipastikan arisan atau investasi tersebut adalah bodong. Selalu waspada dan jangan mudah tertipu dengan janji manis yang tak masuk akal.